Sebentar. Kak Kiki ada di sini nggak ya? Udah hadir belum ya? Hadir? Oh, eh, kita ini yang kemarin saya tulis di WhatsApp eh, dipahami lah ya Kak, yang Iya urutan. udah. Iya ya udah. Hmm. Yang video dari kegiatannya ada yang mau ditampilin di awal enggak, Kak Lili? Atau ditampilkan pas presentasi? Mungkin yang perkenalan aja ya. Ada Kenalan video aja. perkenalan dulu. Tapi Hmm. ini mau sambil nunggu-nunggu peserta ya. Ya, Boleh iya. sih, bebas, bebas aja nggak apa-apa kok. Nanti kan saya jelaskan lagi. Boleh. Nanti waktu ada penjelasan tentang eh, siapa itu Elizabeth Lily gitu. Eh, PT Medan Teknik. Hmm. Ada filenya yang nomor yang ada pakai angka 3264. Bukan dikirim ke grup itu, Kak? Ini.
Saputro, sekolah yang bernama iHomeschooling. Pada saat itu anak-anak masih kecil. Setelah mulai beranjak remaja, kami mulai lanjut ke sekolah Alam Medan. Kita mulai dengan pelatihan-pelatihan kerja hingga sekarang. Anak-anak udah makin besar dan mereka butuh lapangan kerja, mereka butuh pekerjaan, mereka butuh mata pencaharian, sehingga kita mulai membuka lapangan usaha untuk Medan. Kita mulai dengan pelatihan-pelatihan kerja. Mereka dengan kita hebat, mari margaya, dan margaya. 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 Mereka dengan kita hebat, mari margaya, dan margaya.
dan My Mama Kitchen. In the heart of Kalimantan rainforest stands the Tengkawang tree, a symbol of Indonesia's rich natural heritage and a testament to the deep-rooted traditions that respect and preserve our environment. In the heart of Kalimantan rainforest stands the indigenous communities of Kalimantan have cherished the Tengkawang tree, utilizing its seeds and oil for medicinal purposes and skincare, harnessing its benefits to nurture and heal. Rooted in the wisdom of the Dayak people, we don't just follow the seasons, we aim to bring about change, integrating the essential technology with the essence of the Tengkawang to create the products that pave the way for a greener future. We don't just follow the Kalau dulu seasons, kan kita habis dari Tengkawang buang buang helpnya habis itu kadang ada yang dijual terus ada yang dimasak dulu. Nah, kalau sekarang kan kita dari Tengkawang kita buang ininya apa namanya sayapnya terus kita rendam kan kita habis dari rendam itu lebih 3 minggu itu. Kalau yang kemarin Tengkawang mungkin ada dulu. Kalau sekarang kan kita dari Tengkawang kita buang by integrating traditional practices with advanced technologies. Every step in our productions honors the cultural heritage that gives our products their unique character. By integrating Jadi traditional selama ini practices sebelum with Tengkawang advanced ini technologies, cukup populer sebagai yang saat ini populer kan sebagai bahan dasar kosmetik ya. Nah, untuk masyarakat di Kalimantan sendiri, terutama yang saya tahu Sintang ini, Sekolah yang bernama iHomeschooling. Pada saat itu anak-anak masih kecil. Setelah mulai beranjak remaja, kami mulai lanjut ke Sekolah Alam Medan. Kita mulai dengan pelatihan-pelatihan kerja hingga sekarang. Anak-anak udah makin besar dan mereka butuh lapangan kerja, mereka butuh pekerjaan, mereka butuh mata pencaharian, sehingga kita mulai membuka lapangan usaha untuk mereka dengan Kita Hebat, Mari Margaya, dan My Mama Kitchen. in the heart of Kalimantan rainforest stands the Tengkawang tree, a symbol of Indonesia's rich natural heritage and a testament to the deep-rooted traditions that respect and preserve our environment. The indigenous communities of Kalimantan have cherished the Tengkawang tree, utilizing its seeds and oil for medicinal purposes and skincare, harnessing its benefits to nurture and heal. Rooted in the wisdom of the Dayak people, we don't just follow the seasons, we aim to bring about change, integrating the essential technology with the essence of the Tengkawang to create the products that pave the way for a greener future.
Kalau dulu kan kita habis dari Singkawang buang buang sayapnya, habis itu kadang ada yang langsung dijual, terus ada yang diasap dulu. Nah kalau sekarang ini kan kita cari Singkawang, terus kita buang sayapnya, terus kita rendam. Nah direndam itu kurang lebih 3 minggu. Nah itu kalau yang kemarin punya kami mungkin ada sampai ada kali ya di Indonesia. By integrating traditional practices with advanced technologies, every step in our productions honors the cultural heritage that gives our products their unique character. Nah, jadi selama ini sebelum Singkawang ini cukup populer sebagai yang saat ini populer kan sebagai bahan dasar kosmetik ya. Nah, untuk masyarakat di Kalimantan sendiri, terutama yang saya tahu persis di Sintang ini, memang masyarakat Dayaknya sudah menggunakan minyak ini sebagai konsumsi. Yagi Forest is committed to more than just sustainability. We are here to protect the vibrant ecosystem that support diverse life, including the endangered orangutan. Karena ini juga adalah badan usaha milik Yayasan Penyelamatan Orangutan Sintang, oleh karenanya setiap keuntungan ataupun usaha ini juga akan sangat membantu proses rehabilitasi orangutan di Yayasan Penyelamatan Orangutan Sintang. Jadi pada prinsipnya kami mengembalikan dari alam untuk alam, seperti itu. Jadi Yagi selain untuk mengatasi masalah hormonal imbalance di perempuan dan memberikan produk yang ramah untuk kesehatan dan ramah lingkungan, kita ingin benar-benar memberdayakan bahan-bahan alam dari Indonesia. Nah, yang unik dari Tengkawang itu karena Tengkawang itu hanya ada di Kalimantan dan itu adalah jantung Indonesia, sehingga ini akan menjadi suatu poin penting di mana Tengkawang juga memiliki peran vital untuk menjaga kelestarian hutan di Kalimantan itu sendiri. This is just the beginning. With every step we take, we move closer to a world where nature and technology exist in harmony. With Yagi Forest, where every choice you make has a proven impact on our planet and future generations. Halo, selamat sore semuanya. Sore. Selamat sore semuanya. Terima kasih ya udah bergabung di sore hari ini. Nah, di sore hari ini ada yang berbeda karena moderatornya nanti akan dipandu oleh Ibu Raihal. Jadi, perkenalkan aku di sini Kiki selaku host ya teman-teman. Ini sebelumnya teman-teman yang bergabung ke Yagi Talk kali ini itu berasal dari Rangers yang lama atau yang baru bergabung di Rangers karena acara ini nih. Aku mau tahu dulu. Boleh dibalas di kolom komentar ataupun boleh langsung open mic-nya aja. Dan asal teman-teman Rangers yang baru bergabung ini kira-kira dari daerah mana aja. Hai Kak Vita baru bergabung ya. Kak Vita dari daerah mana nih? Kebetulan kalau aku stay-nya di Banda Aceh, Kak. Dari Jogja. Yang lain dari mana nih? Dari Medan. Wah, ini deket nih. Riau. Okay. Jakarta. Beda-beda semua ya.
Ibu Raihal, apakah sudah ada di sini? Ya, sudah. Sudah kedengaran suaranya? Apakah kedengaran suaranya? Halo, kedengaran suaranya? Kedengaran? Halo, Kedengaran Kak, kedengaran. Suara saya sudah terdengar? terdengar. Ada suara, Terima Kak. kasih. Ibu Raihal? Ya, ya, halo. Sebentar ya. Ini sembari nungguin moderatornya kita di siang hari ini, yuk kita lanjut kenal-kenalan dulu sama yang lain. Dari Medan, Jakarta, Riau, Medan, Jogja, banyak dari Medan ya. Teman-teman yang lain, biasanya gitu ada yang sampai Papua, Kalimantan, bahkan kita tunggu Ibu Raihalnya ready dulu ya guys. Nah, jadi tema Yagi Talk kita kali ini agak berbeda dari biasanya. Temanya hari ini tuh spesial banget ya. Menciptakan lapangan kerja untuk disabilitas. Ini keren banget sih. Jadi semua kita punya kesempatan yang sama ke depannya di dunia kerja. Jadi tidak ada teman-teman kita yang insecure karena nggak bisa dapat pekerjaan yang lebih layak. Karena kebanyakan mungkin kita kurang bisa menghargai yang namanya perbedaan kalau untuk sekarang. Ini sepertinya Ibu Raihal udah di sini. Ibu Raihal? ya, halo. Halo, kedengaran? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum. Ya. Apa kabar semuanya? Apa kabar? Kita sambung Ibu Raihal ya. Jadi nanti sesi Yagi Talk kali ini akan dipandu oleh Ibu Raihal. Kepada Ibu Raihal, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Apa kabar semua teman-teman? Ini saya lihat tadi semangat sekali ya dari Lampung, dari Jakarta, dari Medan, dari banyak tempat. Saya pikirnya Banda Aceh dan lain sebagainya gitu ya. Dan saya pikir ini yang kesekian kalinya pasti teman-teman Rangers diskusi. Ada yang Thailand juga luar biasa. Luar biasa, selamat bergabung semuanya. Dan kita berharap diskusi kita hari ini itu bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk lingkungan. Jadi saya Raihal bersama dengan Kak Lili atau biasa kita panggil Kak Lili ya, Elizabeth Lili, itu sebenarnya adalah alumni UIA
WIA itu kalau belum ada yang mungkin belum familiar, kita adalah dari Women's Earth Alliance. Kantor pusatnya itu di California di Amerika, dan ada kantornya kalau di Indonesia itu ada di Bali bersama beberapa teman-teman alumni lainnya, termasuk co-foundernya Yagi juga. Saya biasa memanggilnya Dara. Dan walaupun apa namanya level kita berbeda, tapi saya pikir tujuan kita pasti sama, untuk bagaimana berkontribusi menjaga lingkungan dengan keahlian masing-masing. Nah, jika Yagi tadi kita lihat lebih kepada bagaimana berkontribusi menjaga lingkungan dengan produksi kosmetik. Nah, kalau saya di Kata Hati Institute, kita lebih kepada bagaimana hasil hutan bukan kayu kita optimalkan dengan melibatkan kelompok perempuan, remaja putri di kawasan ekosistem Loser yang ada di Aceh Tengah dan Banda Meriah. Nah, selanjutnya ada Kak Lili yang luar biasa, yang mungkin profilnya itu kita bisa, saya baca secara singkat saja, nanti teman-teman bisa diskusi juga langsung dengan Kak Lili. Kak Lili sudah ada bersama kita? Kak Iya, Lili sudah ada bersama kita? iya Oke, sudah siap. hadir, Kak. Nah, luar biasa Kak Lili. Saya mungkin bacakan apa ya, secara umum ya. Kak Lili ini sebenarnya sepertinya bukan sosok asing ya bagi teman-teman yang sudah biasa berdiskusi soal isu lingkungan, kemudian bagaimana melibatkan disabilitas. Nah, ini yang menariknya. Saya mungkin beberapa teman-teman di luar sana yang juga berkontribusi, baik teman-teman yang hadir di sini dari berbagai wilayah, mungkin selama ini kita sudah melakukan banyak hal, sudah berkontribusi, saya yakin pasti di bidangnya masing-masing, tapi kemudian ada satu yang belum bisa kita wujudkan seperti Kak Lili lakukan, yaitu bagaimana konsep bagaimana hidup inklusi itu. Jadi bagaimana kalau SDGs ya, sudah lama gaungnya, tagline-nya itu no one left behind. Nah, kalau Kak Lili itu memang langsung ke gerak cepat mengimplementasikan SDGs itu. Jadi dengan menjadi Chief Financial Officer di PT Medan Teknik bersama dengan teman-teman, dan kemudian punya pengalaman apa namanya training terkait dengan pendidikan, dan kemudian itu diterapkan dalam mengajak atau mendampingi teman-teman disabilitas. Kemudian punya pengalaman 15 tahun, bayangkan 15 tahun itu dalam social venture, atau biasanya kita menyebut social enterprise gitu ya kali ini. Nah, 15 tahun keren. Ini harus kita pelajari nih gimana caranya. Kok bisa mewujudkan, mengimplementasikan, bekerja tanpa lelah selama 15 tahun. Terus kemudian kayaknya lebih nih. Terus kemudian menciptakan atau mendapatkan penghargaan-penghargaan terkait dengan bagaimana eco-craft dilakukan dan dapat sertifikat dari MOE Indonesia terkait dengan ada leveling tahapan-tahapan atau tingkatan-tingkatan untuk eco-crafting yang tadi. Terus pernah dapat scholarship juga dari Kinara Indonesia ya. Terus kemudian kalau dari WIA itu tahun 2019 itu bertempat di Bali saat itu ya, dapat kesempatan untuk belajar lebih lanjut bagaimana perempuan-perempuan atau sister-sister di seluruh dunia itu bertemu, berkumpul untuk berdiskusi dan juga membagi pengetahuannya tentang apa yang telah dilakukan di wilayah masing-masing. Dan ada juga pernah jadi speaker di Youth Challenge. Gila. Terus kemudian dapat juga Youth Challenge Social Enterprise Academy 2019 juga. Nah, kemudian juga ada
Juga ada beberapa lembaga yang tadi yang kita lihat pernah menjadi volunteer di Buddha Suci Foundation, kemudian pernah sampai sekarang itu di AOI North Sumatera Representative Office dari 2022. Terus kemudian pernah menjadi volunteer di sosial group Care and Reach 2019 sampai sekarang. Ada Manajemen Nasional Indonesia Origami dan asosiasi. Nah ini banyak kalau saya baca lagi, habis waktu kita untuk baca profil aja. Jadi saya pikir kita kasih kesempatan untuk Kak Lili untuk menjelaskan atau menceritakan apa apa sebenarnya yang sudah dilaluinya dan apa ide awalnya sehingga bisa terpikirkan dengan strategi yang dimiliki sekarang untuk melibatkan teman-teman disabilitas. Karena ini bukan tantangan kecil, bukan tantangan biasa, karena harus punya strategi yang bisa mengajak teman-teman yang punya keistimewaan ini dengan berbagai keistimewaan. Karena ada yang ada yang tunanetra misalnya, ada yang daksa dan lain-lain. Ini keistimewaan ini pasti butuh banyak sekali strategi yang Kak Lili punya jurus itu pasti. Nah, silahkan Kak Lili, kita punya waktu sebenarnya ini 1 jam ke depan. Itu juga harus dibagi dengan tanya jawab atau catatan-catatan lah lagi dari teman-teman. Kalau tadi disebutnya rangers ya di sini yang hadir. Oke, saya persilakan langsung ke Kak Lili waktu dan kesempatannya. Ya, terima kasih Kak Raihal. Ya, seperti tadi yang diceritakan Kak Raihal, kita sebenarnya kenal pertama kali ketemu di WEA, Women Earth Alliance. Ya, kita sama-sama punya kesempatan kemarin banyak belajar ya di Bali tahun 2019. Kita buka sekolah kemarin itu di tahun 2010, 2000 jadi dari 2010 sampai 2019. Sekarang sekolah masih buka, maksud saya pada saat saya mendapatkan kesempatan untuk belajar di WA di tahun 2019, itu berarti kira-kira sekolah alam sudah berjalan 9 tahun dari 2010. Dan saya merasa saya sudah banyak melakukan sesuatu yang ya berguna untuk alam. Tapi pada saat ketemu teman-teman di WA yang kira-kira waktu itu kalau nggak salah 20 orang ya. Waktu itu saya merasa teman-teman semuanya bercerita presentasi apa saja yang mereka sudah lakukan untuk alam kita ini. Saya merasa ternyata saya belum ngapa-ngapain. Teman-teman semua luar biasa di WA ya. Saya kagum di WA itu saya menyebut teman-teman itu sebenarnya benar-benar pendekar alam. Ya luar biasa. Nah, setelah pertemuan kita di WA itulah yang membuat saya lebih termotivasi lagi ya untuk bukan hanya untuk disabilitas ya, kita udah mulai di disabilitas itu tahun 2006, berarti sampai sekarang itu udah 18 tahun. Nah, jadi setelah pulang dari WA dan itu yang membuat saya lebih termotivasi lagi. Jadi bukan hanya membimbing anak-anak kita yang istimewa, tapi kita juga mau anak-anak kita yang istimewa ini mereka juga punya peranan untuk lingkungan. Seperti itu. Mungkin saya sudah menyiapkan beberapa video. Kalau boleh moderator, bukan moderator, host ya, memutar video pertama yang ini. Jadi biar bisa bercerita video perkenalan ya. Oke
Perkenalkan, saya Elizabeth Lili. Kami mulai berkecimpung di dunia disabilitas sejak tahun 2006 dengan membuka sekolah bersama suami saya, Andres Gendro Saputro, sekolah yang bernama I Homeschooling. Pada saat itu anak-anak masih kecil, dan setelah mulai beranjak remaja, kami mulai lanjut ke Sekolah Alam Medan. Kita mulai dengan pelatihan-pelatihan kerja hingga sekarang. Anak-anak udah makin besar dan mereka butuh lapangan kerja, mereka butuh pekerjaan, mereka butuh mata pencaharian, sehingga kita mulai membuka lapangan usaha untuk mereka dengan Kita Hebat, Mari Margaya, dan My Mama Kitchen. Kafe ini bukan hanya Kak Lili masih mute. Kak Lili Ya masih maaf, mute. maaf. Jadi pada saat anak-anak udah mulai besar, kita mulai membuka usaha untuk mereka, mulai merintis, dan anak-anak juga dilibatkan untuk itu, karena ya anak-anak di luar sana juga sudah mulai belajar untuk bekerja ya, berkarir. Kalau di video itu kita masih mulai dengan Kita Hebat, Mari Margaya, dan My Mama Kitchen. Jadi ada 3 usaha. Tapi sekarang kita sudah punya 6, yaitu Kita Hebat, Mari Margaya, My Mama Kitchen, Cas Kreasi, Laundry Pasti, dan ada satu lagi yang namanya Sky Band Indonesia. Jadi udah ada 6. Nah, saya pengen cerita dulu seperti yang tadi saya ceritakan, apa sih yang telah dilakukan oleh anak-anak ya. Saya masih menyebutnya anak-anak karena mungkin dari mereka dari kecil ya bersama-sama dengan kami. Bagi saya ini semua masih anak-anak, padahal mereka sekarang sudah dewasa. Ada yang paling besar pun sudah 31 tahun ya. Tapi bagi saya mereka masih anak-anak saya. Nah, yang paling dekat ke sini mungkin ya ada My Mama Kitchen ya. Jadi mereka beberapa anak, ada 8 orang anak istimewa. Mereka menjadi staff istimewa di sini. Kalau di sini istilahnya special staff di My Mama Kitchen, dan mereka mengambil bagian di koki, kemudian helper, ya, ada juga yang di waiter dan di kasir seperti itu. Ada video keduanya kalau teman-teman pengen tahu apa sih yang ada di My Mama Kitchen, boleh diputar ya, host. Menyajikan makanan vegetarian atau vegan, makanan kita bebas gluten. Kafe ini bukan hanya menyajikan makanan vegetarian atau vegan, makanan kita bebas gluten, dan 90% produk kita atau makanan kita itu kita buat sendiri semuanya. Yang kedua, kita pemberdayaan remaja-remaja berkebutuhan khusus, remaja-remaja istimewa, mulai dari chef, waiter, helper, sampai ke kasir. Kafe kita ini zero waste, jadi sampah-sampah dapur tidak terbuang percuma, tapi kita olah menjadi sesuatu yang berguna. Kita bisa lebih memperkenalkan menu-menu vegetarian kepada teman-teman di luar sana supaya lebih suka makan makanan non hewani. Kita bisa mendukung remaja-remaja kita, remaja-remaja istimewa, supaya mereka bisa lebih maju, karena kalau nggak kita siapa lagi. Ya, jadi ini adalah salah satu usaha kita untuk anak-anak kita ya. Jadi kita mulai merintis usaha ini di saat pandemi 2020. Semua menu itu menu vegetarian ya, karena menu vegetarian adalah salah satu usaha kita juga agar tentunya untuk pelestarian lingkungan.
menyelamatkan lingkungan kita agar lebih lestari. Itu salah satunya. Yang kedua, diusahakan oleh anak-anak kita. Ya, di kafe kita ini kami usahakan agar tidak terlalu banyak sampah atau kita bisa mengelola sampah, ya. Seperti misalnya contoh ada beberapa sampah yang bisa kita kelola, misalnya yang kita ada membuat susu soya dan sebagainya ya. Dan itu bisa kita kelola lagi dari mulai kacangnya kita jadikan hasilkan susu soya, kemudian nanti ampasnya kita bisa buat menjadi tempe ya. Biasanya tempe kan dari kacang kedelai yang masih utuh. Nah, ini selain kita juga ada buat tempe dari kacang kedelai yang masih utuh, kita juga ada membuat tempe yang berasal dari ampas soya. Jadi soya yang sudah diolah menjadi susu, kemudian ampasnya mau diapain? Kita olah lagi menjadi tempe dan kita tambahkan chia seed sehingga tetap gizinya bagus. Mungkin saya boleh minta tolong host untuk putar PPT ya. PowerPoint kemarin saya ada siapkan PPT yang mungkin dari situ bisa saya jelaskan apa aja sih yang dibuat ya. Nah, ini misalnya kacang kedelai. Kita cerita tentang kacang kedelai dulu ya. Dari kacang kedelai kita buat susu soya, kemudian ada tentunya menghasilkan susu soya dan juga ampasnya. Nah, susu soya kita bisa jual di kafe kita, My Mama Kitchen. Kemudian ampasnya itu mau buat apa? Nah, di ampasnya itu di slide berikutnya ya. Ampasnya itu kita bisa buat pija. Jadi kulit pija atau daun pija itu juga kita buat dari ampas kacang kedelai. Jadi kita nggak buat dari bahan misalnya tepung gitu, ya. Jadi benar-benar bebas gluten juga. Jadi aman juga dimakan, dikonsumsi oleh anak-anak kita yang alergi dengan gluten. Kemudian ampas soya juga kita bisa buat menjadi tempe seperti yang tadi saya ceritakan. Nah, ini hanya salah satu dari contoh bagaimana kami mengelola food waste menjadi makanan yang bisa dikonsumsi lagi dan tentunya harusnya sehat. Ya. Kemudian berikutnya kita juga misalnya ada kulit-kulit buah yang namanya kafe, pasti ada menjual jus ya. Jadi kita ada banyak jenis jus. Ya, kalau teman-teman lihat tuh saya sengaja buatnya jusnya ada tujuannya, maksudnya apa sih tujuan minum jus ini gitu. Jadi kalau pengennya panas dalam ada nih jus anti panas dalam. Kemudian yang pengennya lebih putih ada whitening juice ya seperti itu. Nah, tentunya semua jus yang dihasilkan itu pasti ada sampahnya, ada kulitnya ya. Nah, bagaimana kita mengelola kulitnya lagi? Apakah terbuang ke tong sampah saja? Oh, tentunya tidak ya. Nah, misalnya ya ini kita buat permen kulit jeruk. Mungkin teman-teman juga udah pernah lihat ya, permen kulit jeruk itu seperti apa. Nah, ini adalah salah satu pengolahannya. Kemudian kulit buah yang lain kita juga olah menjadi ekoenzim. Nah, ekoenzim ini adalah menjadi salah satu pendapatan kita yang bagus ya untuk membantu operasional sekolah dan juga anak-anak ya. Anak-anak juga beberapa anak ya untuk ekoenzim ini, pembuatan ekoenzim ini kira-kira ada 7 sampai 8 anak dan mereka kita setiap hari kira-kira menghasilkan 50 liter ekoenzim untuk dijual secara online, baik melalui Tokopedia maupun Shopee. Dan kita udah mulai kemarin juga di tahun 2019. Nah, oh ya ada satu lagi, nasi. Kalau di rumah makan pasti dong ada nasi yang tersisa ya pada saat selesai jam operasional pasti ada nasi. Nah, apa yang kita lakukan untuk nasi ini? Nah, kita ubah nasi itu yang sisa, kita nggak buang,
tapi kita ubah menjadi kerupuk nasi. Nah, kerupuk nasi kita ini tentunya istimewa, tidak ada blanknya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu proses pembuatan kerupuk itu biasanya ada zat yang namanya blank ya. Kita nggak pakai itu ya, tapi kita menggantikan blank ini dengan tepung tapioka. Ya kalau dihitung-hitung biaya produksi mungkin lebih murah menggunakan blank, tapi kita nggak mau. Kita mau dari awal kita mulai kafe ini kita udah mau bahwa kita mau menciptakan kafe yang benar-benar makanannya tuh sehat ya, homemade, bukan barang pabrikan. Jadi semuanya sampai ke mungkin ya ke penyedap dan sebagainya ya kita harus buat sendiri. Nah, kerupuk nasi ini kita buat dari nasi yang masih tersisa pada saat penutupan atau selesai jam operasional dari kafe. Jadi nggak ada yang terbuang. Ya, itu salah satu contohnya ya, masih banyak sebenarnya yang kita lakukan untuk pengelolaan food waste ini. Mungkin teman-teman boleh lihat proses. Oh ya, nah anak-anak kita yang bekerja di My Mama Kitchen ini, ya selain mereka bekerja, kami juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa berkompetisi supaya mereka maju. Dan mereka itu berkompetisi dengan teman-teman kita yang tipikal, yang ya tanda petik normal ya. Mereka berkompetisi dengan orang-orang normal di sana, di luar sana. Ya, walaupun mereka itu istimewa, mereka itu berbeda, tapi mereka penuh percaya diri dan mereka sanggup untuk ikut lomba bersama-sama dengan teman-teman di luar sana, ya. Walaupun kita mestinya, kalau kita memang pada saat lomba itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Pada saat kalau misalnya kita harus kalah, itu pun saya bilang ke teman-teman bahwa kita semua harus berusaha pada saat kompetisi ini, persiapannya harus bagus. Dan kalau misalnya kita kalah dengan terhormat. Jadi yaitu ya memang kalah karena memang nggak mungkin semua peserta harus menang seperti itu. Tapi mereka kalah bukan karena mereka itu istimewa. Mungkin bisa diputarkan satu video yang judulnya kumpulan video anak-anak ya. Nah ini salah satu anak namanya Christine dan mentornya namanya Miss Novi. Mereka sedang ini di ruang kreatif kita dan mereka sedang latihan untuk persiapan lomba kemarin membuat pizza. Ya kebetulan ada lomba yang diadakan oleh Yayasan Buddha Ceci dan untuk remaja, kemudian harus menu western dan mereka berlatih untuk itu. Dan akhirnya hasil dari perlombaan itu Christine dan Miss Novi meraih juara ketiga ya. Nah ini Farel dengan Miss April, mereka membuat stick dari jamur ya, karena menunya harus western. Ini ada persiapan juga untuk lomba-lomba dengan western ya. Ini mereka membuat stick dari menu jamur. Jadi teman-teman lihat bahwa stick atau daging stick itu kita nggak beli yang pabrikan, tapi kita buat sendiri seperti itu. Jadi kita benar-benar mengusahakan agar semua makanan itu sehat. Dan ini ada Melki, ya Melki ini adalah seorang yang sangat talented ya. Dia nah ini kemarin mereka ikut lomba juga Vegetarian Indonesia Chef, Vegetarian Chef Indonesia, maaf, yang diadakan oleh Dai TV, ya. Dan ini mereka sedang latihan. Jadi teman-teman kita yang bekerja di sini, anak-anak kita yang bekerja di sini di My Mama Kitchen ini ya bukan hanya sekedar masak, jualan, tapi My Mama Kitchen ini saya usahakan juga menjadi tempat pelatihan bagi mereka agar mereka
bisa lebih maju lagi. Ya, prinsip saya kalau takdir itu kita nggak bisa gimana ya, nggak bisa lawan ya, tapi kemampuan masa depan itu menjadi tanggung jawab kita masing-masing, ya. Dan kita mengharapkan dukungan dari teman-teman semua agar anak-anak kita yang istimewa ini bisa diterima oleh masyarakat tentunya. Teman-teman boleh tulis pertanyaannya, nanti ini baru dijawab ya kan, nggak harus sekarang dijawab ya kan, Kak moderator ya, nggak usah harus dijawab. Nggak harus sekarang. Oke, lanjut ya, lanjut ke video berikutnya yang tadi udah hampir diputar. Ini teman-teman boleh lihat, ini adalah usaha lain yaitu namanya Kita Hebat, yang juga dibuat. Ini adalah Kita Hebat, hasil produksi remaja-remaja istimewa berbahan food waste yang diolah mulai dari membuat eco-enzim, kemudian menghasilkan beberapa produk lagi seperti salah satunya sampo dan sabun-sabun yang lain, ramah untuk lingkungan, aman untuk kulit. Mari dukung remaja-remaja kita, remaja-remaja disabilitas. Mari dukung dengan menggunakan produknya. Produk Kita Hebat bisa didapat di Tokopedia dan Shopee. Ayo, kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi produk Kita Hebat ini adalah sudah beberapa kali mendapat kepercayaan menjadi corporate gift dari bank, salah satunya DBS Bank, ya. Jadi kita membuat hampers untuk yang dipesan oleh DBS untuk customer-customer atau nasabah-nasabah di DBS. Itu produk Kita Hebat ada beberapa dan itu udah jadi best seller ya untuk itu. Nah, tadi saya lupa cerita kalau di Mama Kitchen kita sudah punya HAKI, punya sertifikat halal, punya sertifikat PIRT juga. Ya, jadi usaha yang kita buat, yang dirintis bersama anak-anak ini nggak sekedar usahaan aja ya atau abal-abal aja, enggak. Kita memang benar-benar serius ingin usaha ini jangka panjang agar semua anak bisa punya pekerjaan, dan kami berharap usaha ini bisa tersebar di mana-mana. Jadi kita sudah berbagai sertifikat kita udah ada, kemudian kita juga sedang menyusun SOP, dan impian besar kami adalah My Mama Kitchen ini bisa difranchise-kan sehingga seluruh anak Indonesia bisa bekerja. Tentunya anak-anak istimewa ya. Nah, ada lagi sampah terakhir yang mau saya ceritakan yang sedang kita kelola juga. Nah, sampah ini sudah lebih lama lagi kita kelola, yaitu salah satunya yaitu namanya minyak jelantah, ya, yang mungkin kadang-kadang kita nggak terpikir ya, habis pakai minyak jelantah kita buang aja, cuma dikit kok, cuma 200 mili, tapi kalau 200 mili dikali aja 10 hari itu udah 2 liter, dikali aja sebulan udah berapa, dan itu yang menyebabkan lingkungan kita menjadi rusak. Nah, di sekolah anak-anak juga mengelola sabun jelantah menjadi sabun, minyak jelantah menjadi sabun. Mungkin boleh diputar ya, host. Pemirsa, jika biasanya sabun batang terbuat dari minyak kelapa sawit segar, berbeda dengan sabun batang karya anak berkebutuhan khusus ini. Mereka menggunakan minyak bekas yang kerap terbuang dan mencemari lingkungan. Lantas seperti apa sabun batang dari minyak bekas ini? Berikut liputan selengkapnya. Pemirsa, usai memasak, minyak bekas menggoreng jangan langsung dibuang ya. Karena minyak bekas ini dapat dimanfaatkan menjadi sabun cuci loh.
Seperti produk Kita Hebat sabun cuci batangan yang dibuat oleh anak berkebutuhan khusus dari Sekolah Alam yang terletak di Jalan Setiabudi Medan ini. Berawal dari banyaknya minyak bekas yang tidak terpakai, Elizabeth Lili, koordinator Sekolah Alam Medan, lantas berinisiatif untuk membuat sabun cuci batangan agar minyak bekas tidak terbuang sia-sia dan mencemari lingkungan. Dalam sebulan, Sekolah Alam menghasilkan 10 liter minyak bekas karena sekolah menerima pesanan makanan dari restoran langganan. Ditambah lagi sumbangan minyak bekas dari masyarakat sekitar dan rumah makan yang mencapai 20 liter per bulan. Sebelum diolah, minyak bekas harus dicampur dengan arang selama beberapa jam untuk menghilangkan residu dan aroma tidak sedap pada minyak bekas. Kebetulan ada teman yang buka restoran, kemudian anak-anak juga udah terbiasa buat tempe. Jadi kemarin saya tawarkan dan dia mau. Jadi tempe yang dihasilkan anak-anak kami itulah dijual ke restoran dia. Seperti itu. Kemudian makin lama makin banyak yang pesan tempenya, dan kami juga akhirnya produksi banyak, dan ada juga yang kami buat itu tempe bacem. Kemudian ada permintaan lagi dari restoran kalau bisa ada snack. Kemudian kami buat keripik bawang. Jadi setelah itu akhirnya kami banyak menggoreng jadinya. Jadi tempe bacem kita goreng, kemudian keripik bawang juga. Dan kami jadinya punya sampah, punya limbah minyak seperti itu. Karena semua yang kita goreng kita hanya menggunakannya satu kali, dan kita menggunakan dulu awalnya kita gunakan minyak cair, sekarang kita menggunakan minyak padat. Makin banyak limbah, terus mau diapain minyak ini? Kalau dibuang jadi penyebab kerusakan lingkungan lagi. Untuk membuat satu bat sabun batang dibutuhkan 450 gram minyak, 30 tetes gliserin, pewarna, dan 82,46 gram soda api yang sudah dilarutkan menjadi cairan alkali dan pewangi. Semua bahan kemudian diaduk dengan kecepatan tinggi hingga mencapai titik trace atau kental seperti ini, pemirsa. Kemudian sabun dituang ke dalam cetakan dan didiamkan selama 1 malam hingga mengeras dan siap dipotong. Sabun baru bisa digunakan setidaknya 2 minggu karena harus melalui proses saponifikasi atau reaksi hidrolisis asam lemak terhadap basa. Salah seorang anak yang sangat antusias membuat sabun batang ini adalah Galang Linto, anak berkebutuhan khusus penyandang autis yang sangat mahir, mulai dari proses awal pembuatan sampai pengemasan. Untuk mendapatkan 4 buah sabun kreasi anak berkebutuhan khusus ini, pemirsa hanya perlu membayar Rp5.000 saja loh. Packing baru dijual kan, di packing baru jual, baru beli kan. Terus Galang suka buat sabunnya? Suka kan. Kenapa suka buat sabunnya? Karena buat sabunnya bagus. Sampai sekarang belum ada komplain. Dan juga banyak yang bilang, ini mirip seperti merek tertentu ya. Kemudian setelah dicoba tidak panas di tangan, tidak gatal dan sebagainya, dan mereka yang kasih komentar seperti itu. Menjaga bumi bisa dilakukan oleh siapa saja dan dengan berbagai cara. Seperti yang dilakukan oleh anak-anak istimewa Sekolah Alam yang mampu mengolah minyak bekas yang biasanya terbuang sia-sia dan mencemari lingkungan menjadi barang yang bermanfaat dan bernilai ekonomis. Ayo pemirsa, olah minyak bekas Anda di rumah menjadi sabun. Masih mute kali ini. Jadi tahap awal, ini adalah tahap awal. Jadi kalau lihat sabunnya itu masih kecil-kecil. Jadi kita mengelola minyak yang ada sama kita kelola supaya nggak terbuang percuma. Kemudian jadi ukurannya itu masih kecil-kecil pada saat itu. Nah sekarang ukurannya udah bagus, udah besar. Kita udah jualan di Tokopedia, soalnya udah yang kemarin itu masih
ukuran 30 gram kalau nggak salah. Sekarang udah ukurannya 250 gram, lebih besar dan kemasannya jauh lebih cantik. Nah, jadi waktu itu masih tahap awal, kemudian kita berpikir kenapa hanya di sekolah alam aja yang ini ya, yang mengelola atau kita hanya menyimpan minyak jelantah yang ada di sekolah alam aja. Kenapa kita nggak berkembang, kita nggak menyelamatkan paling nggak lingkungan yang ada di sekitar sekolah alam. Jadi saya melakukan pendekatan dengan beberapa teman, beberapa warung misalnya, dan juga ada kedai. Jadi bagaimana agar mereka bisa bekerja sama dengan kita, tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah mereka, di kedai mereka, di sekitar sana, di sekitar warung mereka, itu mereka akan menitipkan minyak jelantahnya ke sana. Kemudian pada saat mereka menitipkan itu, si pemilik kedai akan memberikan sabun kepada mereka. Jadi langsung tukar pada saat itu. Nah, jadi kalau ada seperti itu kan berarti kan bukan cuma di lingkungan sekolah alam yang sekitar kita aja yang tidak ada pembuangan minyak jelantah, tetapi udah lebih luas lagi. Akhirnya kita juga ada kerjasama dengan sekolah. Jadi ada beberapa sekolah yang meminta orang tua tuh jangan buang minyak jelantahnya ya, tapi diserahkan ke sekolah. Dan pada saat diserahkan, orang tua langsung mendapatkan sabun dari minyak jelantah itu. Jadi sehingga anak-anak jadinya harus lebih rajin lagi membuat sabun minyak jelantah karena permintaan jadi banyak. Karena setiap tempat penukaran tuh mereka udah harus ready dengan sabun. Pada saat orang memberi minyak, kita udah langsung ngasih sabunnya seperti itu. Ini ada video terakhir. Sebelum tanya jawab ya, video terakhir ini adalah hasil liputan juga dari TV, di mana kami membuka pos-pos penukaran minyak jelantah dengan sabun. Sebagai sekolah yang memiliki misi pelestarian lingkungan, Sekolah Alam Medan banyak melakukan kegiatan daur ulang. Salah satu kegiatan yang mereka lakukan adalah memanfaatkan minyak jelantah menjadi sabun cuci batangan. Elizabeth Lili, pendiri Sekolah Alam Medan, memulai kegiatan ini sejak tahun lalu. Lili melibatkan murid-murid berkebutuhan khusus di Sekolah Alam Medan untuk membuat sabun. Ia ingin melatih kemandirian dan kreativitas murid-muridnya, sehingga bermanfaat jika mereka tamat sekolah. Setiap hari, Lili bersama para muridnya bisa mengolah 4,5 liter minyak jelantah menjadi 18 batang sabun. Sabun-sabun ini lalu dipasarkan Lili ke ibu-ibu rumah tangga secara online dengan harga Rp6.000 per batang. Awalnya stok minyak jelantah tempat kami juga lumayan banyak, jadi mau diapain? Kalau dibuang berarti kita merusak lingkungan, nggak sesuai dengan sama visi misinya sekolah alam. Jadi saya cari tahu bagaimana supaya minyak jelantah yang ada di tempat kami ini bisa didaur ulang menjadi sesuatu yang berguna, juga berguna bagi alam. Akhirnya kita buat sabun, karena kalau kita buat sabun pada saat pemakaian itu kan habis, dan ramah untuk lingkungan juga. Untuk menjangkau lebih banyak orang yang menyumbangkan minyak jelantah, Lili menyediakan pos-pos penukaran minyak jelantah di beberapa kedai. Setiap orang dapat menukarkan minyak jelantah dengan sabun cuci di pos penukaran. 1 liter minyak jelantah dapat ditukar dengan 4 batang sabun cuci. Ibu ini menyarankan jelantah jangan dibuang, nanti kalau dibuang tukar sabun. Kok kami 1,5 liter, kalau per minggu kan berapa liter itu? Karena 1 liter, karena 1,5 liter. Lili melihat selama ini masyarakat terbiasa membuang minyak jelantah ke parit. Tanpa disadari, kebiasaan buruk ini dapat menyumbat
aliran air dan menyebabkan banjir. Lili berharap aksi ini dapat mengubah kebiasaan masyarakat dan menumbuhkan kepedulian pada lingkungan. Jadi saya mengajak tetangga-tetangga kita di sini untuk menukarkan menukarkan minyak jelantanya supaya tidak dibuang sia-sia. Kita buat sabun, kemudian mereka boleh tukar, jadi mereka merasa senang juga, jadi lebih rajin mengumpulkan minyak jelantah. Kalau memang masyarakat bisa memahami kalau misalnya ini bisa merusak lingkungan, jangan dibuang sembarangan. Kemudian kalau misalnya dikumpul saja, mungkin kedepannya mudah-mudahan akan ada lagi pos-pos yang lain di mana kita bisa sediakan tempat penukaran. Kami juga berharap menatap pemerintah bisa banyak membantu untuk membuat pos-pos seperti itu. Sejauh ini Lili sudah bekerja sama dengan 3 warung, 3 sekolah, dan beberapa restoran. Lili juga membuka kesempatan kepada siapa saja yang ingin menyumbangkan minyak jelantah ke sekolah alam. Perkenalkan, saya Oke. Masih mute Kak Lili. Ya, maaf supaya nggak mengganggu suaranya tadi. Jadi inilah yang kami lakukan untuk pelestarian alam dan juga supaya anak-anak kita mempunyai usaha sampai untuk masa depan mereka. Sekian, mungkin kalau teman-teman mau bertanya boleh silakan. Terima kasih Kak Lili, luar biasa. Luar biasa ya dari dari semua yang tadi saya coba tangkap. Yang sebutan pertama itu soal pendekar alam gitu ya. Jadi semuanya disebut sebagai pendekar alam. Terus kemudian dimulai itu sudah sejak tahun 2006, terus kemudian pandemi dari 3 usaha ya, 3 usaha hingga 6 usaha, bahkan hingga laundry sekarang. Terus prinsipnya itu tidak menimbulkan, dari satu proses tidak menimbulkan sampah berikutnya gitu. Jadi zero waste, dan bahkan sampai jadi sabun berarti nggak bersisa, itu dipakai jadi sabun dan nggak bersisa. Luar biasa tadi dari bagaimana manajemen makanan, lingkungan, dan semuanya itu dikerjakan oleh teman-teman istimewa kita. Itu luar biasa bagi saya, dan mungkin bagi teman-teman di sini yang selama ini berkiprah merasa bahwa seperti Kak Lili cerita pertama, kita kayaknya udah melakukan banyak hal, tapi ternyata begitu melihat teman-teman istimewa ini melakukan lebih banyak hal dengan keistimewaan mereka, membuat sabun, menjadi chef. Saya nggak sanggup bayangkan gimana ya menjadi chef, bayangkan. Terus kemudian mereka menjadi kasir. Saya sampai sekarang jangan disuruh ya menjadi kasir, saya itu nggak bisa hitungan segala macam, gila. Jadi terus kemudian mereka jadi helper, waiter, dan semua mereka lakukan dan dengan keistimewaan mereka. Nah, sekarang ada banyak pertanyaan. Sambil menunggu yang raise hand, boleh silahkan yang raise hand. Ada pertanyaan, saya bacakan dari teman-teman. Mungkin pertanyaan pertama, tapi ada satu pertanyaan saya gabungkan dari orang yang sama ya. Dari Angelina, apa tantangan yang dihadapi dalam mencari dana untuk berbagai program yang melibatkan disabilitas ini? Terus kemudian sambungannya, bagaimana perbedaan jenis disabilitas mempengaruhi kontribusi individu tersebut dalam manajemen food waste? Kemudian apa yang menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan kerja inklusif bagi penyandang disabilitas? Nah, mungkin bisa dijawab dulu satu orang penanya dengan 3 pertanyaan. Silakan kali ini. Pertanyaan pertama yang tadi mengenai dana ya? Ya. Oke. Jadi terus terang kalau soal dana ini agak susah jawabnya ya.
tantangan mencari dana. Jadi begitu kita punya berbagai jenis usaha, ini sebenarnya juga bantuan dari beberapa teman. Jadi misalnya ada teman yang ingin membantu, ada satu usaha itu. Terus ada juga misalnya dari granti. Jadi kita mengajukan proposal, kemudian berkompetisi ya dengan teman-teman yang lain yang juga sesama social entrepreneur, kemudian akhirnya mungkin proposal kita dinilai lebih baik sehingga kita mendapatkan granti fund, dana granti ya, sehingga dengan dana itulah kita bisa lebih mengembangkan usaha kita. Kalau misalnya ya dan dari berbagai usaha lah kita mencari dana untuk agar usaha-usaha ini semua bisa berjalan. Ya memang sampai saat ini kalau mau dibilang usaha dari pemerintah sih belum ya, bantuan dari pemerintah sih belum, tapi nggak mungkin kan kita menunggu dari pemerintah terus gimana kelanjutannya. Ya kita harus bisa berusaha sendiri, nggak boleh tergantung sama orang lain. Semangat. Iya. Iya. Jadi pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua itu sebenarnya yang sama, bagaimana perbedaan jenis disabilitas mempengaruhi kontribusi para individu tadi itu dalam manajemen food waste. Ya. Nah, itu kalau pengelolaan food waste kan ada banyak ya, misalnya kita produk makanan itu berarti kan dikelola di My Mama Kitchen. Kemudian ada juga food waste yang berasal dari kulit buah, misalnya itu dikelola oleh tim Kita Hebat. Jadi seperti yang tadi saya ceritakan bahwa anak-anak kan punya 6 usaha. Dari 6 usaha ini, misalnya, jadi lihat kondisi dari anak. Anak dia bisa melakukan apa. Kalau misalnya dia suka masak dan dia punya kemampuan yang bagus di masak, maka dia akan kami pindahkan atau kami posisikan di My Mama Kitchen. Jadi tugasnya adalah menjadi koki seperti itu, atau menjadi helper ya, atau tapi kalau yang di My Mama Kitchen ini kan anak-anak kita kan mereka harus bisa menyapa karena ada customer yang harus dilayani. Harus bisa menyapa, harus lebih ramah, misalnya komunikasi juga harus lebih bagus, ya. Nah, jadi ada kriteria tertentu sehingga anak ini bisa masuk ke My Mama Kitchen. Tapi bukan berarti kalau yang nggak memenuhi kriteria jadinya nggak ada lapangan usaha dong. Nah, enggak. Kita punya lapangan usaha yang lain, misalnya yang di Kita Hebat. Jadi kalau teman-teman lihat di video yang Kita Hebat, ya ada anak yang memang pada saat dia ngerjain eco engine misalnya, kalau lagi buat sampo misalnya, dia tekun, dia kerjain. Tapi di luar itu, kalau pas lagi nggak ngerjain ya dia lari-lari, lompat-lompat misalnya, ya. Dan ya itulah ya. Tapi pada saat dia sedang bekerja dia benar-benar sangat konsentrasi seperti itu. Jadi memang banyak ya, tipe-tipe disabilitas banyak. Tapi dengan mereka sudah begitu lama bersama dengan kita, tentunya mereka juga memahami kita, mereka tahu aturan main yang sudah kita tetapkan, apa yang boleh dan apa yang nggak boleh, aturan sosial bermasyarakat mereka juga udah tahu, dan kita juga memahami mereka, memahami kemampuan mereka sampai di mana, sehingga kita bisa mengalokasikan mereka di beberapa lapangan kerja yang sudah kita buat. Semoga mereka bisa berkembang di sana. Terima kasih kali ini jawabannya, dan saya pikir tadi sudah menjawab juga pertanyaan apa ya faktor kunci ya dalam menciptakan lingkungan kerja. Artinya ya inklusif, artinya kan melihat potensi, terus kemudian mengembangkan kriteria yang mereka kemampuan mereka ya dengan kriteria tertentu. Nah, ada pertanyaan lanjutan dari Rizky Dewi. Ini apa saja tantangan yang biasanya dihadapi dalam merekrut
dan memberdayakan pekerja disabilitas dan bagaimana cara mengatasinya. Ini terkait soal emosi ya, emosi yang bisa dikontrol karena teman-teman ini seperti tadi penjelasan Kak Lili soal bagaimana kalau mereka lagi bekerja tiba-tiba mereka ingin bermain ya mereka bermain gitu kan. Nah, mungkin bisa dijawab yang pertanyaan yang tadi itu bagaimana soal emosi dan Ya, ya namanya tantangan ya. Tapi kan karena kita ya, sudah komitmen dari awal bahwa usaha-usaha ini memang untuk mereka, untuk ya. anak-anak kita yang disabilitas, untuk anak-anak kita yang istimewa. Kita udah dari awal kita udah komitmen itu. Jadi benar-benar kita juga harus siap. Kita harus bisa memahami mereka seperti itu. Jadi ya kalau misalnya tahap awal anak-anak yang baru mulai bekerja, mereka nggak akan sanggup kerja lama. Kerja sebentar aja, habis itu mungkin mereka bilang capek ya, habis itu langsung aja dia pergi, mungkin langsung aja masuk ke ruangan, kemudian mereka istirahat di situ. Ya kalau di lapangan kerja nggak bisa ya seperti itu ya, kalau di lapangan kerja di luar sana nggak bisa sesuka hati istirahat. Nah kita memahami, kita harus bisa memahami. Walaupun demikian bukan berarti kalau kita memahami ya mereka jadinya bebas, nggak juga. Jadi prinsip kami di masyarakat nggak ada yang mau memaklumi kita. Kita yang harus bertingkah laku atau berkarakter sehingga tingkah laku kita ini atau karakter kita ini harus bisa diterima oleh masyarakat seperti itu. Ya mungkin anak-anak kita ini walaupun kadang-kadang ya masih belum bisa ini, tapi kita coba untuk mengajarkan mereka supaya mereka bisa. Mereka anak-anak melihat kita bahwa kita ini mungkin sangat disiplin. Nah, tapi sangat disiplin, ini nggak boleh, itu nggak boleh, harus ada aturan main dan sebagainya. Hanya dalam hati kami aja yang kami memaklumi mereka. Tapi di wajah kami kami tidak mau memaklumi mereka. Mereka nggak boleh kalah dengan orang-orang yang di luar sana seperti itu. Nah, seperti misalnya kasus istirahat, sesuka hati istirahat. Nah, akhirnya kami lihat, oh oke, dia bisa buat seperti itu karena mungkin dia lelah. Oke, kita buat jam makan, jam istirahat, kemudian jam kerja, dan dia harus patuhi jadwal-jadwal itu. Ada lagi jam snack, jam snack time. Nah, dia harus ikuti itu, peraturan itu dia harus ikuti, jam-jamnya itu dia harus patuhi. Jadi kalaupun saya capek, tapi ini belum sampai nih jam istirahat, snack time-nya juga belum sampai. Ya udah kerjain aja dulu, tunggu sampai snack time, jam snack time, habis itu baru snack time. Ya. Oke, mungkin tadi itu sudah menjawab pertanyaan Wuru sebenarnya. Faktor apa saja yang mendukung keberhasilannya untuk kegiatan bagi anak-anak spesial ini? Artinya soal disiplin tadi tetap harus dibuat gitu ya, diterapkan. Nah, sambungan pertanyaannya mungkin kesulitannya di mana kira-kira untuk yang tadi itu faktor-faktor tadi itu yang mendukung keberhasilan untuk kegiatan bagi anak-anak spesial ini dan kesulitannya di mana? Saya sebenarnya Kak agak bingung kalau ditanya soal kesulitan karena bagi saya itu karena udah jadi kebiasaan, jadi sebenarnya nggak sulit sih. Cuma kita mesti lebih berpikir lagi kalau ada masalah kita pikirkan bagaimana jalan keluarnya seperti itu. Tapi kalau saya percaya kalau kita punya itikat baik, bagaimanapun sulitnya pasti ada jalan keluarnya. Ya, keren. Nah, terkait dengan itu kan ada pertanyaan sebenarnya yang menyambung yang jawaban Kak Lili tadi itu. Sebenarnya yang men-trigger Kak Lili untuk memulai sekolah ini apa sebenarnya? Apa yang men-trigger ya? Jadi kalau saya sih percaya ya, setiap orang itu hidup punya visi masing-masing, punya panggilan masing-masing, punya tujuan hidup masing-masing, seperti itu sih. Dan saya diajarkan oleh orang tua saya itu kalau kita ngerjain sesuatu itu nggak setengah-setengah. Jadi ya kalau dari awal komitmen pertama kita sudah mau di pendidikan, kemudian ternyata
diatur Tuhan kalau kita harusnya mengurus anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, ya udah kita komitmen di situ. Dan juga mungkin orang lain kadang-kadang bisa berpikir, oh ya udah bisa kita bisa dong sampai di satu waktu kita ganti usaha yang lain, meninggalkan usaha yang lama. Nah, kalau usaha-usaha itu kan ya bisa aja ditinggalin karena mungkin tidak melibatkan manusia seperti itu ya. Misalnya kita dulu jual besi, kemudian sekarang kita di perkebunan seperti itu. Tapi kalau untuk anak-anak ini sepertinya agak susah ya. Jadi nggak mungkin kita meninggalkan mereka. Ya, jadi nggak mungkin kita meninggalkan mereka karena kalau kita tinggalkan mereka bagaimana nasibnya? Ya, mereka itu adalah manusia seperti itu. Jadi ya karena mereka sudah dewasa, terus mau ngapain lagi? Oke, buat lapangan usaha. Dan habis itu mau ngapain lagi? Ya mungkin ke depannya kami sedang mempertimbangkan atau sedang memikirkan bagaimana agar kita bisa punya asrama. Kalau dulu kita belum memikirkan itu, ya karena anak-anak pada saat itu masih kecil dan kami nggak pengen punya asrama karena kami masih pengen anak-anak tinggal bersama orang tua mereka. Jadi hubungan dengan keluarga juga bagus. Jadi tapi ada satu hal yang tidak terpikirkan oleh kami adalah pada saat anak-anak sudah dewasa, tentunya orang tuanya juga udah tua. Ya. Dan kekuatan orang tua untuk membimbing mereka pada saat di rumah tentunya sudah berkurang. Oke. Jadi ya kerja tidak tanggung-tanggung gitulah Kak. Soal prinsip sih. Nah, ada pertanyaan yang menarik. Nah, ini pasti dihadapi oleh kita semua, gitu ya. Dalam apapun yang kita lakukan, pernah nggak Ibu Lili sempat menyerah dalam proses pembangunan sekolah ini? Nah, terus kemudian pertanyaannya, apa tips dan motivasi agar anak-anak muda mengikuti jejak Ibu Lili? Pertanyaan pentingnya, pernah nggak pengen menyerah? Pernah nggak menyerah gitu ya Bu ya? Pengen menyerah. Pernah nggak pengen menyerah? Enggak. Nggak pernah punya pikiran dalam hati saya, dalam pikiran saya bahwa saya akan menyerah. Tapi yang selalu ada pikiran saya habis itu ngapain. Tapi memang saya pernah merasa ditinggal oleh misalnya teman-teman yang sama kita merintis ini, kemudian mungkin ditinggal, mungkin pernah merasa ditinggal. Tapi ya udah, mungkin teman-teman bisa meninggalkan anak-anak ini, tapi saya nggak sanggup. Oke. Ada tipsnya nggak yang mau dibagikan? Tipsnya, mungkin ya yang ada hubungan dengan alam ya mungkin ya. Ya, alam dan disabilitas. Ya, kalau yang dengan alam ya kita tahu kalau sekarang alam kita sudah mulai minta tolong sebenarnya. Sudah sering terjadi bencana alam dan sebagainya. Teman-teman semua, kalau kita tidak bisa melakukan hal-hal yang besar, kita bisa melakukan hal-hal yang kecil. Kita mulai dengan hal-hal yang kecil, seperti yang kami lakukan di sekolah alam, hal-hal kecil kita lakukan, hanya misalnya dengan mengelola minyak jelantah dan sebagainya. Ya, kita lakukan hal-hal kecil, ya paling enggak hanya 0,000% saja untuk alam, tapi ada sesuatu yang bisa kita berikan agar alam ini terselamatkan. Itu sih. Oke, menarik nih tipsnya. Ya. Oh, ada lagi pertanyaan nih, rame sepertinya. Pertanyaan penting juga ini, saya pikir bagaimana cara mengatasi kendala komunikasi dalam atau keterampilan teknis yang mungkin muncul saat bekerja dengan penyandang disabilitas. Jujur, kata Rizky Dewi, sampai sekarang ada keinginan untuk belajar bahasa isyarat agar bisa lebih mengerti dan paham. Ya. Kira-kira Kak. Kalau saya pikir bahasa isyarat
tidak terlalu penting sekarang. Mungkin dulu iya. Kalau bahasa isyarat maksudnya isyarat tangan. Karena kalau setahu saya sekarang di sekolah SLB untuk teman-teman kita yang bisutuli, ya tunarungu, mereka sudah diajarkan untuk membaca bibir. Karena, jadi saya rasa sih nggak perlu. Mereka cukup pada saat kita berbicara dengan mereka, kita jangan pakai masker. Karena kalau pakai masker kan berarti nggak bisa baca bibir kita. Itu sih. Oke. Itu kira-kira ini ya. Nah, ada pertanyaan ini juga dari Lela, Sanggar Kreativitas Anak Indonesia. Mungkin Kak Lili boleh kasih tips bagaimana cara Kak Lili untuk mengarahkan anak-anak istimewa tersebut supaya mereka menyukai dan bisa memahami setiap pekerjaan yang diberi. Kalau kami di sini kebanyakan dengan visual support, supaya mereka memahami apa yang harus mereka kerjakan. Ya, jadi mungkin mereka nggak memahami apa sih yang mau saya kerjain, hasil akhirnya ini apa. Jadi harus ada gambarnya. Jadi nanti kita buat pija misalnya. Ini loh gambar pijanya. Kita buat ini ya, nanti kita buat pija. Nah, bahannya ini ya, ada tertulis kan. Kebetulan kalau yang kerja di My Mama Kitchen mereka sudah bisa baca tulis. Jadi ada resep yang kita share ke mereka dan mereka baca. Dan mereka sudah paham dengan itu. Nah, dengan membaca resep dan habis itu kita kasih contoh, mereka bisa paham. Nah, untuk di bidang yang lain juga demikian. Harus ada visual support. Jadi nggak hanya kita omongin aja, tapi harus ada yang mereka lihat. Harus ada visual support dan harus ada contoh yang kita kerjakan. Pasti bisa. Oke. Menarik sekali sebenarnya ya, banyak sekali diskusinya dan bagaimana Kak Lili tadi sudah menjawab. Selain dari ini ada yang raise hand, walaupun waktu ya kita sudah saking semangatnya udah melewati waktu, tapi saya pikir saya pikir bolehlah kalau ada yang langsung mau bertanya secara langsung ke Kak Lili, mungkin 1 atau 2 orang yang mau bertanya secara langsung yang akan langsung dijawab oleh Kak Lili. Kita persilahkan. Siapa yang mau bertanya secara langsung bisa raise hand. Sambil menunggu, saya akan membacakan satu pesan dari Pak Alfian Salim. Ini luar biasa. Ibu Elizabeth Lili ini bersama Bapak Andreas sungguh memiliki cinta kasih dan kesabaran luar biasa dalam membina, membimbing, dan menuntun bakat, minat, dan potensi anak-anak istimewa. Semoga anak-anak istimewa yang dibina, dibimbing, dan dituntun dapat menjadi insan mandiri menuju Indonesia Emas 2045. Luar biasa ini pesannya. Terima kasih tadi Bapak Alfian ya. Ada lagi yang mau menanyakan langsung atau menanggapi? Ini bagi teman-teman yang dekat seperti ya di Sumatera Utara, di Medan dan sekitarnya, alamat di Petisah tadi ya. Itu bisa langsung cus saja kayak langsung ke 6 unit, mau makanannya bisa ke Mama Kitchen-nya, terus ada laundry-nya, terus kalau mau tukar-tukar sabun dengan minyak jelantah boleh langsung ke situ, ada beberapa titik tadi yang sudah disampaikan gitu ya. Luar biasa, saya pikir yang mendekat dan yang dekat-dekat di lokasi itu, atau yang GoSend, ada nggak menyediakan jasa GoSend? Ada. Kita ada GoFood, GrabFood, Shopee Food, GoSend, Tokopedia. Wow. Nah, di Tokopedia juga boleh kalau ada teman-teman yang mau ini. Saya pikir ini bagian dari kontribusi kita untuk teman-teman disabilitas dan juga bagaimana menjaga lingkungan gitu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan dari awal, ternyata teman-teman ini memang mengkaryakan sesuatu dengan manajemen yang luar biasa yang tanpa sisa gitu. Jadi kalau bisa apapun kayak tadi kedelai langsung jadi, selain jadi susu, jadi ampasnya jadi
tempe lagi, Ya, kemudian jadi pizza. Bayangkan saya belum ya. pernah coba pizza dari apa namanya yang sehat ya, yang dari tempe, dari soya gitu ya. Jadi siapa yang pengen kayaknya bisa nih. Atau kita buat apa janji temu langsung di sana Boleh Bu, di Medan. boleh Kak, Jadi saya sudah rindu sekali. ya harus Ini, ke sana ya. Oke, seharusnya waktu PON kemarin kita ke sana ya. Penutupan PON. Nah, ada pesan lagi ini. Nah, dari Anindita. Ibu Lili makasih banyak sharingnya. Ibu Lili, apakah ke depan ada rencana untuk kembangkan lagi produk lain yang bisa diproduksi sama teman-teman istimewa tersebut? pasti ada, karena kita harus terus-terusan buat produk-produk baru. Kita ada beberapa Oke. customer loyal yang suka nanya, ada produk baru, ada menu baru. Wow. Jadi Oke, itu yang oke. memotivasi kita harus cari terus untuk maintain customer kita. Oke, luar biasa ini ya. Terus ada inspirasi gitu ya untuk dari inovasi-inovasi itu. Dan ini ada lagi Natasha. Pesannya sangat menginspirasi. Terima kasih banyak Bu Lili. Semoga saya bisa ikut jejak Ibu untuk melakukan langkah yang sama di daerah saya. Nah, Natasha Pasti ini di bisa. mana? Ayo semangat Natasha. Wow, luar biasa. Teman-teman jangan lupa ada pesan ini dari teman dari panitia untuk mengisi form khusus kehadiran sama apa namanya? Sama Yagi kayaknya ada sesuatu yang mau dikasih di ujung acara sebelum kita meninggalkan diskusi yang luar biasa ini. Dan nanti mungkin Kak Lili, karena waktu ya kita mau 5:30, untuk teman-teman, bagi yang mau diskusi lanjutan, mungkin nanti ada IG-nya, ada apa? Kak Lili mungkin mau menyebutkan apa pesannya ke teman-teman yang lagi ikut join bersama kita, di mana kira-kira bisa berkolaborasi atau bagaimana bisa berdiskusi lanjutan dengan teman-teman istimewa ini melalui Kak Lili. Iya, boleh. Bila teman-teman datang ke Medan, singgahlah ke tempat kami. Boleh singgah ke sekolah. Sekolah kita ada di Sekolah Alam Medan di Padang Bulan. Atau boleh juga singgah di kafe di My Mama Kitchen, Jalan Palang Merah, 112 Medan. Mungkin nanti bisa kontak-kontakan ya pada saat datang. WhatsApp saya dicatat, saya tulis di ini, di chatting, boleh ya, Bu? Iya, boleh silakan. Ya. Ini WhatsApp saya. Kalau teman-teman datang, kita mau diskusi, boleh silakan kontak saya. Oke, silahkan. Itu ada nomor Kak Lili 0812 60 92453. Silahkan, nanti Instagramnya juga ada. Silahkan teman-teman untuk bisa berkomunikasi atau mau melihat di mana atau bagaimana lebih lanjut. Mungkin ada beberapa hal yang tadi tidak terbicarakan di sini. Itu bisa langsung ke Instagramnya Sekolah Alam ya. Iya, boleh. Sekolah Alam atau yang Instagram saya namanya pribadi juga ada. Boleh, ya, silakan. ya. Silakan teman-teman, mungkin karena waktu kita sudah lewat dari 24 menit. Wow, luar biasa. Jadi menarik sekali diskusi kita hari ini dan kita sudah sampai di penghujung acara. Luar biasa diskusinya, pertanyaannya juga pertanyaan penting semua dan saya pikir kali ini tadi sudah bisa menjawab semuanya. Dan jika mungkin masih ada hal-hal yang masih mau ditanyakan, itu silahkan tadi di nomor kontak sudah disiapkan sama Kak Lili, sama ada Instagramnya, boleh Japri dan lain sebagainya. Jadi teknologi sekarang memudahkan kita untuk berkomunikasi dan bisa langsung untuk melanjutkan diskusinya akan seperti apa atau langsung berkunjung ke Sumatera Utara atau ke Medan di alamat yang sudah disebutkan tadi.
untuk mencicipi di Mama Kitchen. Seperti apa sih sebenarnya rasa dari pizza tempe gitu. Selain soya atau pizza atau jenis makanan yang lain, atau mau lihat sabun atau dengan baik hati mau menyumbangkan minyak jelantah gitu ya. Dapat oleh-oleh loh sabun, keren. Oke. Saya mohon maaf jika saya mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan dalam memfasilitasi kegiatan kita hari ini. Kita diingatkan oleh panitia untuk bisa foto bersama. Ayo kita mempercantik diri. Sebelumnya saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih banyak dari semua yang hadir tadi, dari bahkan ada yang Thailand, Medan segala macam. Sekali lagi terima kasih Kak Lili untuk berbagi insight-nya hari ini. Ini luar biasa, inspirasi luar biasa bagi kita, dan ternyata dari hal kecil seperti minyak jelantah yang kemudian tidak bisa digunakan lagi, ternyata bisa didaur ulang dan bisa dimanfaatkan bahkan menjadi alat pembersih, yaitu sabun gitu ya. Luar biasa. Terima kasih, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih untuk Yagi dan teman-teman tim panitia yang sudah mempersiapkan diskusi kita hari ini, ruang diskusinya, dan kesiapan panitia untuk menyiapkan diskusi kita. Terima kasih untuk WIA, Women's Earth Alliance, sama Pratisara Bumi Foundation yang sudah mendukung kegiatan kita hingga diskusi menarik ini bisa sangat luar biasa, meriah, dan berisikan dengan pengetahuan-pengetahuan yang saya pikir pasti akan ada 1-2 dari kita yang mau uji coba dari ilmu yang sudah dibagikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ayo foto bersama. Adakah yang memberikan aba-aba foto bersama? Ya. Baik, kita foto bersama semuanya ya. Tolong open cam. Sebentar, saya adjust terlebih dahulu. Oke. Oh sih. Oke, 1, 2, 3, senyum. 1, 2, 3, senyum. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, senyum. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya yang udah hadir di sesi kali ini. Ini untuk teman-teman yang udah hadir hari ini, kita ada form khusus ya. Jadi kita mau kasih apresiasi khusus untuk teman-teman yang hadir hari ini berupa voucher khusus senilai berapa ya? Dicek aja sendiri di form ya. Diisi data dirinya, terus bakal dihubungin sama Yasminnya Yagi untuk diberikan voucher khusus untuk kamu. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa lagi di acara Yagi Talk selanjutnya. Oh iya, kita di akhir bulan ini ada 1 sesi lagi di tanggal 30 nanti. Teman-teman, kalau misalnya ada waktu, bisa bergabung nanti linknya